Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya tidak akan bermain game, karena video ini saya membuat video ini untuk keperluan tugas besar 2 mata kuliah matematika diskrit. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih kepada Bu Eliani sebagai dosen matematika diskrit. Oke, baik, saya akan langsung memulai penjelasan dari saya, yaitu tentang saya akan menjelaskan tentang apa itu peta Carnot, teori bilangan, graph, dan tree atau pohon biner. Baik, kita langsung saja. Baik, di sini saya akan memberikan contoh peta Carnot. Kita langsung aja. Di sini ada peta Carnot dua variabel. Kita tulis x-nya 0, 0, 1, 1 dan y-nya 0, 1, 0, 1. Nah, kita tulis x per y, kita buat kotak ini 0, 1, 0, 1. Nah, di sini 0, 0. Ini 0, 0. Berarti M0. Kita tulis di sini M0 karena 0, 0. Lalu 1, 0 itu ini dia di M2 1, 0. Kita tulis M2 di sini. Nah, ada juga 0, 1 ya ini di M1 0, 1. Kita tulis M1 dan 1, 1 itu M3. Jadi 0, 0, 0 itu POS dan 1, 1, 1 itu SOP. Oke, kita coba yang variabel yang peta Carnot 3 variabel. Jadi ini kan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu kita tulis ini jadi 40, 41. Jadi yang ini ada x, y, z. Di x itu ada 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Z 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Dan kita tulis x per yz. Oke, begitulah. Jadi untuk jawaban 0, 0, 0 itu ada di M0. 0, 0, 1 itu ada di M1. Lihat M1 0, 0, 1. 0, 1, 1 itu dia M3. Kita lihat M3-nya 0, 1, 1. 0, 1, 0 itu di M2. Kita lihat 02, 0, 1, 0. Oke, kita berikutnya yang bawah. Kita yang 1, 1, 0, 0 itu dia M4 ya. 1, 0, 0 M4. 1, 0, 1 ini M5. Lihat 1, 0, 1 M5. 1, 1, 1 M7. Lihat 1, 1, 1. Kita lihat M7. 1, 1, 0 itu M6. Kita lihat di M6 nya 1, 1, 0. Nah, itu M6. Jadi yang ini tadi di atas peta Carnot 2 variabel dan yang ini peta Carnot 3 variabel. Kita coba yang 4 variabel. Oke, sebentar. Nah, wait. Ini agak susah. Nah, gini aja. Dia kelipet-lipet mulu. Gimana sih? Sebentar. Nah, yang berikutnya ada peta Carnot 4 variabel. Jadi ini totalnya ada
16. Dari sini sampai sini ada 16. Mari kita hitung. Karena kita dari 0, M0, jadi M-nya sampai M15 karena mulainya dari M0. Nah, karena 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Jadi untuk ini ada W, X, Y, Z. Untuk yang W-nya ini 0-nya 8 dan 1-nya 8. Jadi total 16. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Begitu seterusnya. Yang X ini 0-nya 4, 1-nya 4. Nah, 4 4. Z 20 21 20 21. Begitu seterusnya. Dan yang Z cuman hanya 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 dan begitu seterusnya. Oke, kita cari WX per YZ. Itu kita lihat 0 0 0 0 itu M0. Lihat, nah M0. 0 0 01 itu berapa? M1. Kita lihat 0 0 01. Nah, M1 kan. Nah, lalu apa tadi? Nah, 0 0 1 1 M3. Lihat 0011 0010 M2. Lihat 0010. Jadi ininya jadi 00 01 11 10. Ini juga 00 01 11 10. Pokoknya gitu. Dibikin seperti itu. Seperti ini. Nah, lalu 0100 itu M4. Kita lihat M4 nya 01 berapa? 0100. Betul, 0100. Kalau 0101 M5, kita lihat M5 nya 0101. Betul. 0111 M7 0111. Nah, M7 kan. 0110 dia M6. Kita lihat M6 0110 1100 dia di M12. Salah kita ya. Benar 1100 di M12. 1101 M13. Kita lihat M13 1101 1111 M15. Ini yang paling bawah M15 1111 1110. Ini M14. Kita lihat 1110 1. Nah, yang paling bawah ini 1000 berapa? M8. Kita lihat M8 ya. 1000 M8. 1001 di M9. Kita lihat M9 1001 M9. 1011 dia di M11. 1011 1010 dia di M10. 1010. Nah, begitu. Ini yang untuk 4 variabel. Yang 5 variabel lebih banyak lagi. Ini contohnya saja seperti ini. Nah, ini dia ada 32. Dari sini sampai sini ada 32. Kalian bisa lihat sendiri banyak. Di V, W, X, Y, Z. Jadi nolnya ini sebentar. Jadi 16 0 16 1
totalnya adalah 32. Dan ini sudah saya coba. Ini sampai 3 digit ini ya, 000, 001, 111, 100, begitu. Banyak, guys. Ya, di sini saya akan coba membuat tabel peta Carnot. Kita contohkan saja seperti ini. Sebentar, kita AB per CD. Oke, seperti ini aja. Di sini kita buat 00, kita agak gedein aja angkanya. 01 11 10. Di sini juga sama. 00 01 11 10. Kita buat kotak aja biar nggak bingung. Seperti ini. Oke. Nah, kita coba isi mulai dari 0. Kita isi dari sini 0 1 2 3 4 5 6 7. Kita isi di sini 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, yang ini sama ini itu namanya variabel. Oke. Tabel peta Carnot berjumlah 2 pangkat n. 2 pangkat n. N itu apa? N sama dengan jumlah variabel. Jumlah variabel. Nah, kita ambil contoh di tabel yang 13 itu kita dapat wait. Sebentar, 13 itu dia dapat di 0111. Lihat. 0111. Kalau 8 berapa? Ya ini 0010. Begitulah, gampang lah. Gampangnya seperti itu. Nah, ada juga namanya, oh ya, untuk tabel yang bernilai 0 itu disebutnya tabel max term dengan simbol M besar dan X. Untuk tabel yang bernilai kecil, tabel yang bernilai 1 maksudnya, itu disebut dengan tabel min term. Ya, min term dengan simbol M kecil X. Ya, mungkin pembahasan untuk peta Carnot cukup segini saja. Kita akan membahas pembahasan berikutnya, yaitu teori bilangan. Nah, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan teori bilangan. Ini agak kurang jelas. Jadi, teori bilangan adalah cabang matematika murni yang ditunjukkan untuk mempelajari bilangan bulat integer atau fungsi bernilai dengan bilangan bulat. Ya, kita lihat, kita baca. Bilangan bulat integer adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Misalnya 8, 21,
8765 min 34 0. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal seperti 8.0, 34.25, 0.02. Oke. Bilangan bulat memiliki sifat yang menarik, khususnya pada operasi pembagian. Bila sebuah bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat yang lain, maka ada dua kemungkinan. Pertama adalah bilangan bulat tersebut habis membagi, yang kedua habis tidak membagi. Ya, misalkan A dan B bilangan bulat. A bukan bilangan 0. A habis membagi B. Atau A divides B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan AC. B sama dengan A dikali C. Dan notasinya adalah A Nah, ini A dibagi B, A garis B jika B sama dengan A dikali C. Dan oke, gitulah pokoknya. Oke, kita ada contohnya. Contohnya 1 dibagi 4. Gini. Contohnya 4 habis membagi 12. 4 garis 12 karena 12 dibagi 4 sama dengan 3. Hasil pembagian ini adalah bilangan bulat. Atau bisa dikatakan 12 sama dengan 4 dikali 3. Sini A-nya 4 dan C-nya 3. Tapi 4 tidak habis dibagi 13 karena 13/4 bukan bilangan bulat. 3,25 bukan bilangan bulat. Kalau kita amati, apabila sebuah bilangan bulat habis dibagi oleh bilangan bulat yang lain, maka pembagiannya tidak menghasilkan sisa. Misalnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sisanya tidak ada, yaitu sisanya sama dengan 0. Namun jika sebuah bilangan bulat tidak habis dibagi oleh bilangan bulat yang lain, maka pembagiannya menghasilkan sisa. Misalnya 10 dibagi 3 sama dengan 3. Sisanya sama dengan 1. Nah, hubungan antara dua buah bilangan bulat dengan hasil pembagian dan sisanya dinyatakan dalam sebuah teorema yang terkenal, yaitu teorema Euclidean. Ini adalah teorema pertama yang kita pelajari dalam teori bilangan. Jadi teorema ini berbunyi, misalkan M dan N adalah bilangan bulat yang N N lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N,
maka hasil pembagiannya adalah Q dan sisanya adalah R. Sedemikian sehingga M sama dengan N dikali Q ditambah R. Hubungan ini dibaca sebagai berikut, yaitu jika M dibagi dengan N, hasilnya adalah Q, dan ditambah dengan sisanya adalah R. Misalnya seperti tadi, 10 dibagi 3, hasilnya adalah 3, sisanya 1. Maka 10 dapat dinyatakan sebagai 3 dikali 3 ditambah dengan 1. Sisa pembagian yaitu R haruslah sebuah bilangan yang terletak besar sama dengan 0 dan kecil dari N. Jadi R ini tidak boleh negatif. Oke, kita coba ke contohnya. Nah, sebentar. Oke. 1987 dibagi 97 sama dengan 20. Sisanya 47. Nah, kita dapat tuliskan 1807 sama dengan 20 dikali 97 ditambah 47. Nah, ini kalau dijumlahkan, ditotalkan hasilnya 1987. Oke, ini ada bilangan negatif. Min 22 dibagi 3 sama dengan min 8. Sisanya adalah 2. Karena min 22 sama dengan min 8 kali 3 ditambah 2. Nah, tetapi jika pembagiannya sebagai berikut, yaitu min 22 dibagi 3 sama dengan min 7, sisa min 1. Nah, yang ini sehingga min 22 sama dengan min 7 kali 3 dikurang 1. Ini salah karena sisa pembagiannya yaitu R, sini adalah min 1. Nah, ini tidak boleh karena pembagian tersebut haruslah positif, yaitu R lebih kecil dari N dan besar sama 0. Oke. Konsep penting lain di dalam teori bilangan adalah pembagi bersama terbesar atau disingkat dengan PBB. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat tidak 0. Pembagi bersama terbesar atau bahasa Inggrisnya Greatest Common Divisor atau GCD dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian sehingga D habis membagi A dan D habis membagi B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A dan B sama dengan D. Dan di sekolah dasar istilah pembagi bilangan terbesar sering disebut faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, ini biasanya
waktu sekolah SD kita diajarin FPB. Nah, kita lihat contohnya. Di sini kita sebentar. Oke, nggak bisa ya. Di sini kita akan mencari FPB 45 dan 36. Oke, kita tulis dulu faktor pembagi 45. Tulis 1, 3, 5, 9, 15, 45. Faktor pembagi 36. Ini ada 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Nah, untuk faktor pembagi bersama 45 dan 36 yaitu 1, 3, 9. Kita lihat 1, 3, 9, 1, 3, 9. Nah, hanya ini yang sama. Ini 1, 3, 9. Nah, jadi yang terbesar mana? Dari 1, 3, 9. Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah ya 9. Dan jadi FPB 45 dan 36 sama dengan 9. Nah, misalkan M dan N bilangan bulat dengan syarat N positif sedemikian sehingga M dinyatakan N dikali Q ditambah R, maka PBB M, N sama dengan PBB N, R, yaitu PBB M dan N ini sama dengan PBB N dengan R. Contohnya, M-nya 60, N-nya 18. Maka 60 dibagi 18 adalah 3, sisanya 6. Jadi 60 sama dengan 3 dikali 18 tambah 6. Itu 60 hasilnya. Nah, jadi kan M-nya 60 tadi, N-nya 18. 60 dibagi 8 adalah 3, sisanya 6. Nah, 60 di 3 kali 18 tambah 6, maka dapat dihitung bahwa PBB 60 dengan 18 yaitu sama dengan PBB 18 dan 6. Nah, yaitu sama-sama 6. Nah, gitu teman-teman. Oke. Baik, untuk yang bagian teori bilangan kita sampai sini saja dulu. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu graph, GRAPH. Baik, sekarang kita melanjutkan yang soal graph. Sebentar. Nah, di sini misalnya untuk simpul 1 dia memiliki tetangga 2 dan simbol 3, maka kita lihat pada kolom 2 dan 3 bernilai 1, sedangkan pada yang lain bernilai 0. Nah, seperti itu. Oke, kita coba contoh graf ini terpencil. Kita bisa lihat matriks ketetangganya adalah oke, contohnya untuk simpul 5 tidak memiliki tetangga, maka dia akan bernilai 0. Nah, 5 0 tuh dia. Kalau misalnya 4 dia juga 0, 3 0, 2 1 2 0, ya seperti itu. Kalau misalnya 4 2 itu 0, misalnya 3 2 itu 1, ya seperti itu.
Nah, untuk matriks ganda berarah seperti ini, karena dia memiliki arah, maka nilai simpul matriks tetangga berbeda tergantung arahnya. Misalnya dari matriks 1 hanya ada satu buah sisi yang keluar, maka dia akan bernilai 1 saja ke arah simpul 2. Sedangkan bila sebaliknya akan bernilai 1 pada 21. Nah, 21 bernilai 1. Nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk graf semu, dia memiliki loop di dalamnya dan juga ada sisi ganda, maka kita bisa melihat untuk yang bernilai ganda, maka ini akan bernilai 2. Contohnya untuk simpul 1, dia memiliki dua sisi ke arah simpul 3 atau dekat simpul 3, maka dia bernilai 2. Sedangkan yang ke simpul 2 itu 1 saja. Dan juga perhatikan untuk simpul 3, dia memiliki loop ke dirinya sendiri, maka untuk loop ini dia bernilai 3 ke 3 itu bernilai 1. Derajat tiap simpul dapat kita hitung juga dengan menggunakan matriks ketetanggaan, yaitu dengan menjumlahkan semua nilai pada baris tersebut. Sedangkan untuk graf berarah, kita akan menentukan 2 buah derajat, yaitu derajat in dan derajat out. Untuk derajat in adalah jumlah semua nilai pada kolom C, sedangkan derajat out adalah jumlah semua pada baris ke I. Oke, kita coba lihat lagi contohnya. Nah, contohnya untuk graf berikut, dia memiliki matriks ketetanggaan yang di sini kita bisa menghitung derajat untuk A itu adalah jumlah seluruh nilai yang ada pada baris A, yaitu 12 ditambahkan 10. Nah, seperti itu guys. Cara untuk mempresentasikan graf adalah dengan senarai ketetanggaan atau Jacobi list. Oke, kita lihat contohnya saja. Untuk ini ada gambar seperti ini. Untuk simpul 1 ini ada simpul tetangga. Nah, yang untuk simpul 1 dia 2 dan 3. Kita lihat di sini simpul 1 dia 2 dan 3. Oke, lalu untuk simpul 2 1 3 4. Kita lihat untuk simpul 2 1 1 3 4. Simpul 3
Ini untuk simpul tetangga simpul 3, yaitu 1, 2, 4. Kita lihat simpul 3 ini 1, 2, 4. Simpul 4 yaitu simpul tetangganya 2, 3. Simpul 4, 2, 3. Kita nggak bisa satu karena tidak ada jalur untuk ke sana. Pokoknya seperti itu gampangnya. Nah, oke, sekarang kita coba yang ini. Untuk simpul 1, simpul tetangganya yaitu 2, 3. Kita lihat simpul 1, 2, 3. Hanya 2 dan 3 saja yang simpul 1. Simpul 2, simpul tetangganya 1, 3. Kita lihat simpul 2. Nah, 1, 3. Nggak bisa keempat dan kelima, itu tidak bisa. Simpul 3, 1, 2, 4. Kita lihat simpul 3, 1, 2, 4. Nah, 5 ini tidak bisa karena tidak ada yang menghubungkan. Kita lihat simpul 4. Simpul 4 itu hanya 3. Simpul 4 hanya 3. Dan yang simpul 5 ini kosong. Kenapa kosong? Karena tidak ada akses jalurnya, seperti itu. Gampangnya lah. Oke, kita coba yang ini. Kelihatan nggak? Kita coba lihat yang ini. Simpul 1. Simpul sebentar. Oke, yang ini simpul 1, ini simpul terminal 1, itu simpul terminalnya 2. Karena kita lihat di sini anak panahnya ke 2. Oke, ketiga gak bisa karena arahnya ke sana. Untuk simpul 2 itu simpul terminalnya 1, 3, 4. Kita lihat simpul 2 nya itu bisa, nah bisa 1, bisa 3, dan 4. Oke, kita lihat simpul 4 itu dia 2 dan 3. Kita lihat simpul 4 yaitu 2 dan 3. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, dalam matematika diskrit, graf adalah struktur matematika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar objek. Sebuah graf biasanya dinotasikan sebagai G sama dengan V E, di mana V adalah himpunan simpul, E adalah himpunan sisi, yaitu pasangan simpul. Nah, jadi tadi di sini ada senarai ketetanggaan ya. Ya, seperti ini tadi. Mungkin kalian sudah mengerti seharusnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, kita coba lihat yang ini tadi. Sebentar. Nah, yang ini nih. Kelihatan nggak? Nah, di sini ada ABCDE. ABCDE, ABCDE. Nah, untuk A ke A itu nggak bisa. Kita lihat, nggak bisa cuma. Nah, seperti contoh A, B. AB itu 12. Nah, dia 12. A, B. Dia di sini 12. AC. AC itu tidak bisa, tak terhingga karena tidak ada jalurnya. Untuk A itu dia hanya ada B sama E. Untuk yang AD, AD juga tidak bisa. AE itu berapa? AE itu 10. Seperti yang saya jelaskan, AE adalah 10.
BA. Kita lihat BA. Nah, BA ini bisa 12. Sama. AB, BA sama 12. Jadi seperti itu. Nah, BB. Mana BB itu nggak bisa ya? Sama kayak AA tadi, BB nggak bisa. Jadi ini sama semua, tidak bisa. Kita lihat BC. 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 Nah, 9 kan? 9. BD. Nah, BD bisa nih dia ke sini. BD itu 11. BE 8. Kita lihat BE. Nah, ini ada angka 8. CA. Wow, CA tidak bisa. Karena C tidak ada jalur untuk ke A. CB. Di sini CB 9. CB 9. C ya sama, tidak bisa juga. CD. CD bisa, dia garis ke sini 14. CE. CE tidak bisa karena tidak ada garis. Kalau ada garis pasti bisa. Dia hanya DB, BD hanya ini saja yang garisnya. DA. Nah, DA tidak bisa. DB. DB juga tidak bisa. Bisa. Sorry. 11 di sini DB 11. Nah, ini 11. DB. DC. DC bisa 14. DC 14. DD. Nah, DD nggak bisa. DE. Kita lihat DE 15. DE 15. Nah, 15. EA. EA itu 10 ya. EA. EB. Kita lihat EB 8. EB 8. EC itu nggak bisa karena tidak ada jalurnya, sama kayak tadi. ED. ED itu 15. itu nggak bisa. Jadi singkatnya yang A itu bisa ke B dan E. Untuk B itu dia bisa ini C, D, E bisa. C hanya bisa B dan D. D itu bisa B, C, E bisa ini. Yang E dia bisa A, B dan D. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang tadi ini matriks barisan ya. Ini 1, E1, E2, E3, E4. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Mungkin segitu aja yang ini. Cuman segini aja graph. Oke, mungkin yang soal graph cukup sampai sini saja. Kita akan melanjutkan soal berikutnya, yaitu apa namanya? Tree atau pohon biner. Kita tulis dulu tree. Sebentar. Tree itu pohon biner. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal berikutnya, yaitu tree atau pohon biner. Apa itu tree? Tree atau pohon.
adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari simpul-simpul nodes, di mana terdapat satu simpul akar, root. Setiap simpul dapat memiliki anak atau child. Tidak ada silkus bersifat non-silk terhubung, connected. Semua simpul saling terhubung secara hierarkis. Dan kita akan menjelaskan pohon biner atau binary tree. Pohon biner adalah pohon di mana setiap simpul memiliki paling banyak dua anak kiri dan anak kanan. Jadi ada dua anak ya, kiri dan kanan, left child, right child. Struktur, sebentar kita ke bawahin. Nah, struktur node. Setiap node biasanya terdiri dari nilai atau data, referensi ke anak kiri, referensi ke anak kanan. Contoh gambar pohon biner. Di sini ada A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Apa itu A? Jadi A adalah root. Sini A-nya root. A sebagai root. B dan C adalah anak dari A. Oke, ini anaknya nih. Jadi ini A punya anak B dan C. D dan E, lihat D dan E adalah anak dari B. Kita lihat B anak dari D dan E. Nah, C, nah ini C tidak punya anak atau leaf. Jadi C nggak punya anak, kasihan banget ya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan pohon n-array. Definisi pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak n buah anak disebut pohon n-array. Pohon n-array dikatakan teratur atau penuh, full, jika setiap simpul cabangnya mempunyai tempat n anak. Jadi kita lihat contohnya di sini. Oke, kita lihat contohnya di sini adalah pohon 3 array. Kenapa pohon 3 array? Karena pada simpul-simpul yang ada pada pohon ini, dia ternyata memiliki ada yang 3 anak, simpul 1 3 anak, simpul 2 3 anak, simpul 3 0 anak, simpul 4 2, simpul 8 3 anak, simpul 5 6 7 dan 9 itu 0 anaknya atau tidak memiliki anak. Dilihat dari sini bahwa kita tahu bahwa ada simpul yang memiliki paling banyak anak itu 3. Jadi paling itu. Nah, oleh karena itu pohon ini disebut pohon 3 array. Nah, ini pohon 3 array. Oh, oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi pohon n-array dengan n sama dengan 2 itu disebut juga dengan pohon biner. Setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak. Paling banyak 2 anak. Nah, untuk anak pada pohon biner dibedakan jadi 2. Jadi ada anak kiri, left child, dan ada anak kanan, right child. Karena perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Jadi pohon biner bisa disebut juga pohon terurut. Kita lihat contohnya di sini.
ada 2 buah pohon biner nih. Kenapa ini disebut pohon biner? Karena sebentar, simpul yang ada pada pohon ini maksimal punya 2 anak. Lihat, B dan C, tidak lebih dari 2 buah anak. Simpul A punya 2 anak, simpul B 1, simpul C 0, tidak memiliki anak. Jadi ini anaknya paling banyak itu 2. Jadi gitu teman-teman, walaupun ada yang 0, ada yang 1, itu tidak apa-apa karena yang paling banyak kan 2. Lihat di sini, paling banyak 2 buah anak. Jadi gitu. Jadi kita anggap di sini T1, ini T, kita anggap T2. Nah, bedanya apa? Nah, perbedaan terdapat pada simpul B. Nah, di sini pada T1 simpul B-nya ini punya anak ke arah kiri, sedangkan simpul B, apa maksudnya, B yang di T2, dia punya anak ke arah kanan. Jadi dia ke arah kiri, yang ini ke arah kanan. Perbedaan urutan anak ini membuat kedua graf ini berbeda, seperti itu ya. Oke, jadi kita bahas selanjutnya, yaitu jenis pohon biner. Oke, sebentar. Di sini ada pohon biner condong. Kita akan membahas beberapa jenis pohon biner. Yaitu kita pertama ada pohon biner condong. Di sini bisa dilihat bahwa ini graf yang pertama ini adalah graf pohon biner yang ini, maksudnya yang ini pohon biner condong kiri. Kita tulis saja condong kiri. Ini condong kanan. Nah, karena yang ini setiap simpulnya memiliki ke sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita bahas pohon biner penuh. Nah, pohon biner di sini untuk setiap anaknya atau selain daun gitu, dia punya anak tepat 2. Nah, lihat, kita 2 di sini 2, anaknya masing-masing 2 ya, dia punya anak 2 gitu. Jadi penuh dia. Untuk pohon biner seimbang, kita lihat di sini, kita anggap sini T1, di sini T2. Ini dia disebut tidak biner seimbang karena ini biner penuh. Dia seimbang juga karena setiap rupa pohonnya itu punya level yang sama, jadi dia ini. Sedangkan untuk yang T2 ini juga disebut juga dengan pohon biner seimbang karena walaupun ada rupa pohonnya yang tidak lengkap nih, ini kan rupa pohon yang sebentar, yang sebelah sini nih, yang sini dengan yang sebelah sini, maksudnya gitu, itu berbeda ya. Yang kiri dan kanan, oke, kita anggap aja ini kiri, ini kanan, itu level tingkatannya beda. Di sini levelnya kita kasih 0,
0, 1, kemudian 2 di sini. Nah, level dari upah pohon ini adalah 2. Sedangkan yang ini, yang kanan sini, kalau kita ini, nah ini 0, 1, 2. Nah, sedangkan yang bagian ini 0, 1, jadi hanya 1 levelnya. Level untuk upah pohon kiri sama-sama 2, 0, 1, 2. Sini 0, 1, 2 sama. Yang kanan levelnya itu berbeda. Nah, jadi yang ini 2, yang ini 1. Oleh karena itu perbedaan level dari setiap upah pohon kiri dan kanan ini membuat definisi pohon biner seimbang gitu. Jika perbedaannya maksimal 1, maka dia masih disebut seimbang. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Ini seperti pohon biner condong, pohon biner penuh, pohon biner seimbang. Mungkin sampai situ saja dulu penjelasan dari pohon biner tree, penjelasan dari tree pohon biner. Ya sih, jadi seperti itu. Ini yang ini tadi punya yang 1 punya 3 anak, 2 3 anak, 4 2 8 3 anak. Yang 3 nih kosong, nggak punya anak. Sama kayak 3 5 6 7 9 tuh nggak punya anak. Ya jadi gitu. Ya jadi yang A, yang ini A, yang 1 root, ini root. Dan yang 2 3 4 anak dari 1, 5 6 7 anak dari 2, 3 itu tidak punya anak atau leaf, 8 9 anak dari 4, 10 11 12 anak dari 8. Jadi begitu teman-teman. Jadi oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.